Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Hadis wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini masih tentang kehidupan zuhudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupu Nabi. Ayahnya dengan ayah Nabi kakak beradik. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah ibni Abbas ni punya ayah pula namanya Abbas. Abbas ayahnya. Abbas dengan ayah Nabi Abdullah itu kakak beradik. Abdullah bin Abbas, kemudian satu lagi Muhammad bin Abdullah. Nabi punya ayah namanya Abdullah, kemudian Abbas ni punya anak namanya juga Abdullah. Abbas dengan ayah Nabi kakak beradik. Abdullah bin Abbas ni lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah 3 tahun sebelum tu lahirlah seorang anak namanya Abdullah bin Abbas. Itu ketika keluarga Nabi diasingkan. Kan ada selama 2,5 tahun sampai 3 tahun keluarga Nabi diasingkan di Makkah. Tak boleh makanan masuk. Makanan pokok tak boleh masuk. Pokoknya diasingkan betul keluarga Rasulullah di sebuah lembah. Bayangkanlah 2,5 sampai 3 tahun lamanya. Tak berjumpa ke Nabi dengan keluarganya dengan aish. Gandum tak jumpa. Dengan beras tak jumpa. Paling ada orang-orang yang menyusup masuk mengantarkan makanan. Kalau tak ada, itulah. Sayur-sayuran tak ada. Ya Allah ya Karim. 2,5 tahun. Bahkan dalam satu riwayat itu sampai 3 tahun. Tidak boleh ada sedikit pun yang bermuamalah dengan Nabi dan keluarganya. Diasingkan. Disitulah lahirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika lahirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, langsung digendong oleh sang ayah, dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mentahnikkan. Jadi hadis tahnik itu sudah Nabi lakukan di kota Makkah. Nabi azankan Abdullah bin Abbas, Nabi qamatkan Abdullah bin Abbas, Nabi tahnikkan Abdullah bin Abbas.
Jadi bukan di Madinah saja, di Makkah sudah ada syariat mengazankan bayi ketika lahir. Cek dalam beberapa riwayat hadis. Bayi yang pertama yang Nabi azankan itu diantaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lahir, Nabi azankan, Nabi iqamahkan, dan Nabi tahnikkan. Apa kurangnya lagi kira-kira bagi Sayyidina Abdullah bin Abbas? Yang mengazankan Nabi, yang mengiqamahkan Nabi, yang mentahnikkan Nabi. Azan iqamah kepada anak bayi yang baru lahir itu hukumnya sunnah. Dari dulu orang lagi mengenal itu hukumnya sunnah. Semenjak fatwanya Syekh Albani lah baru berani orang mengatakan itu bid'ah. Jadi siapa yang pengganggu itu sebenarnya siapa? Yang merusak itu sebenarnya siapa? Dari dulu lagi orang taunya setiap anak yang lahir tanpa bertanya, tanpa apa-apa, sang ayah faham. Ayah langsung menggendong anak, diazankan di telinga kanan, diqamahkan di telinga kiri. Dari dulu, sejahil-jahilnya orang kita Melayu itu yang diamalkan. Walaupun ayah tidak pandai semayang, kadang ayahnya tu salatnya bila Jumat aja. Kadang ayahnya tu nak salat, tapi kalau lahir anaknya, ayah akan faham, anak akan diazankannya, akan diiqamahkannya. Dari dulu lagi. Tiba fatwa Syekh Albani, bid'ah. Bid'ah. Tidak sunnah, tak boleh. Akhirnya memang tak diazankanlah anak hari ini lagi. Ada. Ketika kita tengok waktu berada di rumah sakit itu, ya curhat beberapa bidan rumah sakit juga. Ketika lahir anaknya, tugasnya seorang dokter, tugasnya seorang bidan sampaikan, Pak, alhamdulillah selamat Pak, anak bapak lahir dalam keadaan selamat. Tengokkanlah kakinya ikut, lengkap jari-jarinya, telinganya lengkap, hidungnya ada apa segala macam. Dah kata bidan, Pak silakan diazankan Pak. Banyak dan adalah yang menolak. Tak ada azan, tak disunahkan azan gitu. Bayangkanlah, kilai diazankan macam tu perangai. Apalagi nak diazankan, itu tambah parah perangainya itu soalnya. Bagaimana Nabi syariat? Jelas dalam riwayat hadis tu, azankan ia di telinga kanan, qamatkan dia di telinga kiri. Langsung Nabi tahnikkan. Tahnik Nabi kunyah kurma sehalus-halusnya, Nabi ambil dengan tangan Nabi suapkan ke mulut bayi. Air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang pertama kali yang masuk ke tenggorokan sang bayi. Air liur Nabi yang masuk pertama kali kepada tenggorokan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Air liur Nabi, jangan ditanya lagi, buka hadis dalam Sahih Bukhari. Salamah bin Aqwa luka, langsung Nabi ludahi, langsung sehat. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berangkat pergi dengan Rasulullah hijrah ke Madinah, di gunung, di gua, digigit oleh kalajengking. Langsung Nabi letakkan jempolnya, Nabi kasih air ludah. Sehat ketika itu. Mata Sayyidina Ali bin Abi Talib yang sakit, Nabi ludahi. Sumur yang mati, Nabi ludahi. Kalau bercerita tentang air liurnya Rasulullah, orang yang paling mulia tentu mulia pula lah daripada air liurnya. Itu yang pertama kali masuk ke dalam tenggorokannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka oleh karena itu syariat jelas. Jelas syariat. Anak lahir azankan, qamatkan. Ini tak mau dia. Anak gitu. Azankan tak boleh, qamatkan tak boleh, tapi berfoto boleh. Apa namanya? Nanda, saya enggak azankan, enggak qamatkan. Saya boleh foto, ya izin foto gini. Foto. Azankan tak boleh, qamatkan tak boleh, anak difoto. La ilaha illallah. Engkau hati-hati. Jangan sampai kau naik virus. Dapat surang aja kau naik virus tu lah parah itu. Ustaznya cucu ampun nak niyo, ayahnya mengazankan tu ustaz katanya. Ampun nak mengazankan bongi pula nyo kata. Ada tu curhat jemaah. Anda niyo dia lah dia. Bahkan dulu ketika kita waktu di rumah sakit Zainab itu ada bahkan ayahnya keras tak mau mengazankan, ya azankanlah. Jadi ayahnya tak mau. Jadi kata ayah bayi ini, nak saya tak mengazankan anak saya tak mengazankan. Bid'ah tu tak pernah diamalkan zaman Rasulullah. Ikut pula ni. Kerajanya gojeknya tentu pula dia hadis dalil. Jadi istrinya agak pelawan sikit. Tak masuk kaji suami itu oleh sang istri. Jadi sang istri membisikkan, pergi suami, kata istri ke bidan, ke perawat, Mbak,
Bu, tolonglah carikan ustaz, azankanlah anak saya. Itu fakta itu ceritanya. Tolonglah azankan. Oh, kita di sini ada yang bagian syariahnya ada, kata bidannya. Tolonglah azankanlah anak saya. Nah, panggil ketika suaminya ada, panggil diazankan ustaz ini. Nah, nih istri ini paham nih. Anak diazankan saja masih bulah kadang dia besar. Bagaimana kira-kira tidak diazankan? Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi yang mengazankan, Nabi yang mengiqamahkan, Nabi pula yang mentahnikkan, Nabi pula lah yang memberi nama Abdullah. Nabi kalau ada orang minta nama anak, rekomendasi pertama kali Abdullah. Itu Rasulullah. Kalau ada orang minta nama anak, rekomendasi pertama kali Abdullah. Sehingga banyak orang bertanya, kenapa Nabi memberi nama Abdullah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas? Kenapa baginda Nabi SAW? Kata baginda Nabi SAW, nama yang paling aku cintai adalah nama Abdullah. Kenapa? Karena ayahku bernama Abdullah. Maka Nabi punya anak laki-laki namanya Abdullah. Nabi tak pernah jumpa dengan sang ayah, tapi Nabi kagum dengan ayah. Tanda Nabi kagum dengan ayah, setiap ada orang yang ingin minta nama anak bayinya, Nabi langsung merekomendasikan dengan nama Abdullah. Nah, itu dia. Makanya kalau orang Arab, saya perhatikan, punyanya 3 orang anak laki-laki di rumah tuh, pasti satunya ada namanya Abdullah. Itu orang Arab ya. Pasti. Ya, di rumah tuh ada 3 laki-laki, pasti satunya ada Abdullah. Makanya di Arab tu banyak siapa tu nya ayah Abdullah katanya. Abdullah setiap rumah ada nama anak Abdullah, ayah Abdullahnya. Abdullah nama mana lah. Itu dia. Cuman dia awak payah pula nama Abdullah tu panggilannya tidak loh, mak Dulah jadi Dulah. Siapa nama Abdullahnya? Sekali tu Abdullahnya tanya besoknya tak ada lah. Siapa? Oi Dulahnya sekolah katanya. Bagi orang macu Dulah katanya. Ya, Dulah Abdullah mah. Nak mantap lah, nak keren lah. Kalau Abdullah aja dipanggilkan mantap. Abdullah. Sancak tu namanya Yusuf. Bisa dia mau ucup nah. Kan sancak tu Yusuf. Kan bagus saya Yusuf. Kau nak ucup. Rusak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, orang yang paling faqih, usia 13 tahun. Beliau paling menguasai hukum fikih. Beliau menguasai hukum fikih, beliau menguasai Quran, bernama Terjamal Quran, juru Quran. Dan beliau juga bergelarkan tintanya umat. Karena beliau ini mulai pandai menulis, mulai pandai baca, tak pernah tidak di hadapannya sebuah kertas dan di hadapannya ada hibri, tinta, menulis. Usia baru 13 tahun, tapi Khalifah Umar ibn al-Khattab itu bertanya tentang hukum kepadanya. Bayangkan, Khalifah Amirul Mukminin bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang masalah hukum. Memang Nabi mendoakan sepupunya ini dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tentang hikmah takwil. Maka Abdullah bin Abbas itu orang yang alim, orang yang mencintai ilmu. Ya, bagaimana cara dia mencintai ilmu? Saking ia mencintai ilmu semenjak Nabi meninggal dunia, setelah Nabi meninggal dunia, wa yasalu mas'alatan, dia bertanya satu masalah kepada 30 ashaban Nabi, 30 orang sahabat Nabi. Satu masalah tapi dicarinya 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memperkaya maklumat, untuk memperkaya referensi, untuk memperbanyak keilmuan dan hukum ahkam. Mungkin menurut sefulan hadis Nabi ini wajib, menurut sefulan hadis Nabi ini sunnah, menurut sefulan hadis Nabi ini makruh. Nah, begitu cara metode Abdullah bin Abbas dalam belajar. Bahkan ketika ditanya, ya, dalam satu riwayat disebutkan Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat hadisnya, bahwa belajarnya Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi ketika dia datang kepada sahabat Nabi yang senior, kemudian ingin belajar, tiba-tiba sampai di rumah sahabat Nabi yang senior ini, sahabat tadi rupanya tidur. Guru ini tidur. Apa yang dilakukan Abdullah bin Abbas?
wa nantadhir. Ditunggulah guru tadi sampai guru tadi bangun, barulah dia belajar dan menanya hukum ahkam. Begitu nih. Saking semangatnya beliau mengkaji hukum ahkam syariat. Jadi ditunggu guru jago dulu. Tak berjagoan dah. Kalau dah awak nak ngaji kau nak pulang kami lah. Kalau nak dijaga pulang kami lah. Beda adab-adab. Abdullah bin Abbas memang orang yang paling bagus dengan akhlak, dengan adabnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Jadi beliau meninggal itu di usia, Abdullah bin Abbas meninggal dunia di usia 86 tahun dalam satu riwayat. Dan beliau itu ketika meninggal dunia itu di Taif. Beliau di Taif. Itu jenazah beliau tadi itu tiba-tiba aja datang burung warna putih. Burung warna putih terbang dan langsung masuk ke dalam kafan beliau. Orang Arab kan kerandanya tidak ada bertutup di atas, Pak. Yang bertutup di atas itu keranda orang kita. Tutup di atas pakai kain panjang, pakai pula kain apa lagi. Habis itu barulah kain yang bertuliskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu di keranda. Kalau Arab enggak, Arab terbuka. Arab enggak ada penutup keranda di atas itu, tak ada orang Arab. Jarang kita melihat orang Arab pakai tutup keranda di atas. Tiba-tiba burung putih tadi, orang banyak menyaksikan burung putih nampak. Awalnya dia bermain di atas Sayyidina Abdullah bin Abbas, tiba-tiba masuk dia ke dalam kain kafannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika dia masuk, orang pun mencari burung tadi. Mana burung itu? Burung yang berwarna putih. Tak nampak sampai nak dikuburkan, nak dieringkan arah ke arah kiblat, mesti dibuka kain kafan. Tak nampak burung tadi. Tiba-tiba ketika baru dimasukkan ke lahat, tibalah suara ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tiba suara jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan dalam keadaan tenang, dalam keadaan redha. Itulah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bisa ada jenazah yang berbicara, yaitu kata para ulama itu bukannya suaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi bisa jadi itu suara yang burung tadi masuk ke dalamnya. Tapi walhasil itu kejadian itu ada dan itu diriwayatkan daripada beberapa riwayat hadis. Imam Suyuti ada punya kitab satu. Syekh Abdullah Sidi Al-Ghumari juga punya kitab. Katanya di judul kitab tu Ahya'u man ba'dal maut. Ahya'u fil kubur. Hidup kehidupan ahya orang yang hidup setelah dia meninggal dunia. Nyala mati tapi masih bisa juga dia berbicara atau mengeluarkan suara. Wallahu a'lam. Jadi Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang faqih, yang alim, kemudian beliau mendapatkan doa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal dunia, usia beliau baru 13 tahun. 13 tahun tapi sudah menjadi seorang yang alim. Yang alim, yang menguasai ilmu. Wa'alimhu ta'wil. Bayangkanlah Abu Bakar, Sayyidina Umar itu bertanya hukum kepada beliau. Itu saking alim. Semenjak beliau Nabi meninggal dunia, beliau pindah ke Makkah, beliau buat mengajian di Makkah. Itu diriwayatkan dalam satu riwayat itu, kalau majlis beliau dibuat di rumah, itu mulai dari teras rumah sampai ke dapur beliau itu penuh dengan orang. Maka semenjak di rumah tadi penuh seperti itu, beliau pindahkanlah majlis beliau ke Masjidil Haram. Tiba di Masjidil Haram itulah dalam riwayat hadis masuk waktu zuhur, beliau belum berhenti pengajian. Lah nak habis waktu zuhur lagi, ini ada yang risau jemaah. Jemaah semayang, salli. Salat. Gitu. Padahal beliau sedang asyik mensyarahkan ilmu. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapa tadi yang berbicara tentang salat? Siapa? Tidak ada yang mengaku. Dilanjutkan beliau terus pengajian tafsir waktu itu. Kemudian ada yang semayang, lalai salat. Emosi beliau. Siapa yang mengajari aku tentang salat? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku pernah melakukan hal yang seperti ini dan Nabi SAW masih hidup. Itu salah satu dalil orang-orang yang lebih mendahulukan
ilmu dibandingkan dengan salat berjamaah. Jadi bahkan waktu sampai habis. Itu dipakai dalam mazhabnya Imam Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, waktu salat yang paling afdal itu di penghujung waktu, bukan di awal waktu. Maka orang mazhab Hanafi salat subuhnya hampir-hampir mau syuruk lagi. Coba datang ke Turki. Azannya di awal waktu, tapi salatnya di penghujung waktu. Isya macam itu juga dilakukan mereka. Isya seperti itu juga. Hikmahnya ada. Hikmahnya itu agar orang lebih banyak berkumpul. Kalau kita terlebih dahulu terlampau cepat azan, qamat langsung salat, orang masih banyak yang terlambat. Seperti subuh lah. Mungkin ada yang sakit paruhnya, ada langganan bagi setiap subuh sakit paruhnya. Ada orang mesti buang hajat dulu dia, baru dia datang ke masjid. Kalau kita cepat azan, cepat pula qamat, bagaimana? Tentu banyak orang yang terlambat. Bahkan bukan sekedar masbuk saja. Bukan sekedar masbuk. Tapi bahkan memang dia tak dapat sedikit pun salat walaupun satu rakaat dengan sang imam. Maka memang dianjurkan juga kita menunggu beberapa waktu. Bekas jeda, iqamah. Itu bagus itu untuk menunggu orang yang datang. Apalagi kita setiap Sabtu ini jauh-jauh. Ada yang dari Panam, ada yang dari Rumbai, ada yang dari Rimbo Panjang. Rimbo Panjang ada yang datang ke sini. Kalau seandainya cepat habis azan dan songkaman, bagaimana? Habis salam sedang mulai pengajian baru dia datang. Nah itu salah satu hikmahnya. Cuma kadang orang tak mengerti, bahkan apa lalai salat kau katanya. Ada apa-apa tu? Azan lah nak ada yang salat dah kemat selalai je lah. Masuk waktu salat mah lalai kita lalai gitu. Kadang ustaz sedang ceramah pun tolak dia memberhentikan. Lah semayang perlu gitu. Enggak, ilmu jauh lebih penting. Bagaimana mungkin kita bisa salat sedangkan kita tak memiliki ilmu tentang salat? Maka oleh karena itu banyak kelebihan-kelebihan dalam menuntut ilmu ni. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Duduk di majelis ilmu, belajar satu bab hukum tentang ilmu itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan 2 rakaat salat sunat. Itu Imam Syafi'i mengatakan itu. Nah, maka dari dalil ini pula lah para ulama ada yang mengatakan bahawa ketika ada majelis ilmu, maka ibadah yang paling afdal ketika itu dibandingkan dengan salat-salat sunat adalah langsung duduk di majelis ilmu. Jadi Abdullah bin Abbas ini pencinta ilmu, sehingga beliau kemanapun beliau itu ada maklumat, dan termasuk 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis di atas 1000. Itu termasuklah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Maka kita belajar beribadah butuh kepada ilmu, Jadi ketika jemaah tabligh yang kemarin acara ijtima' di Pekanbaru yang diadakan di Masjid An-Nur kemarin itu hadir sekitar 7.000 orang itu bulan lalu tak salah, bulan Juni. Itu panitia bertanya, kami boleh tak mentakhirkan solat isya kami? Maksudnya solat isya kami agak perlambat sedikit, mungkin jam 8:30, mungkin jam 9. Ya, karena masih ada pengajian-pengajian ba'da maghrib, mulai pengajian-pengajian. Kata saya memang itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan para salafun saleh. Begitu. Karena jangan nanti ketika azan, setelah azan ada saja orang yang memberhentikan. Ada Pak yang berhentikan Pak. Kadang tak mau Ustaz ni berhenti, diambilnya mic tu nyokomat surang. Ada. Jadi ngeri-ngeri sedap juga kita. Ya agak anarkis juga nampaknya. Diambilnya langsung nyokomat ini. Tak faham ni. Bahkan ada pula yang katanya dari dulu dia hidup lainnya, tak pernah orang mengaji kodoh katanya lah. Jadi kata dia salat aja orang dulu ke masjidnya, nak ada pengajian-pengajian dah kecilnya. Tapi entah bilonya hidup lain nak tentu, orang mungkin sudah pensiun ya ke masjid mungkin. Ya kan banyak orang taubat tu kan sudah pensiun ya kan. Ya, naklah menyinggung pak-pak ni yang lah pensiun dan kata singgung amun tak ada, amun dari bujang mau ikut ya apa-apa, dan sebagian anak sahabat tadi memang lah pensiun aja nya kenal di masjid. Pensiun aja kena mesin atur lah. Jadi sedang lomak terasa ibadah tu, tiba-tiba diganggu pula oleh pengajian. Itu tak terima bapak ni. Tak terima. Salat tu penting katanya. Salat tu yang paling penting. Sampai memang ada orang tua jabat tu kata. Ya, bahkan ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang lain,
Itu memang tak ada. Pas mulai azan tu dah dimatikannya semuanya. Orang rapat langsung dia aja, mohon maaf, kita ni muslim semua kan? Ayah, atau orang dah azan, ayolah kita pergi kan. Padahal rapat sedang membahas masalah yang penting gitu kan. Ini kan tak boleh. Ini Islam itu tasamuh. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia ujung-ujung waktu beliau melaksanakan salat. Hikmahnya agar terhimpun orang lebih banyak lagi untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Kan jamaah yang jumlahnya lebih banyak itu lebih afdal dibandingkan dengan jamaah jumlahnya sedikit. Itulah gunanya ada jeda waktu azan dengan iqamah. Nah, agak lama lebih elok. Lama lagi lebih elok. Ya, di Madinah itu 25 menit, 25 menit. Lumayanlah, masih bisa orang salat sunat, qabliyah, masih bisa tahiyatul masjid, setelah itu qabliyah. Jadi beribadah mesti berilmu, dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, macam mana kita nak beribadah dengan sempurna? Waqala, jadi Abdullah bin Abbas wafat beliau di Taif, dikuburkan di Taif, sampai hari ini masih ada makam beliau di Taif. Beliau meninggal dalam keadaan buta. Buta beliau sekitar 2 atau 3 tahun buta. Memang banyak sahabat-sahabat Nabi itu buta di usia tua. Di usia tua, sahabat-sahabat baginda Nabi SAW banyak dalam keadaan buta. Ya, ada yang mengatakan buta itu disebabkan karena menangis. Ada yang mengatakan buta itu disebabkan karena memang kehidupan para sahabat dahulunya ada yang pandai besi, kemudian ada yang bertukang, ada yang menyebabkan matanya tadi tidak bersih sehingga buta. Tapi banyak periwayat hadis mengatakan karena disebabkan sering menangis. Jadi cairan kalau banyak keluar dari mata, kering mata tadi, itulah menyebabkan mata kita buta, termasuk Abdullah bin Abbas. Tapi Abdullah bin Abbas ni buta disebutkan dalam riwayat hadis tu karena melihat Jibril 2 kali. 2 kali menengok Jibril. Sekali tertengok Jibril, kemudian 2 kali menengok Jibril. Jibril malaikat, nur, cahaya. Cahayanya sangatlah tajam sehingga tak mampu manusia untuk memandangnya, tak mampu manusia untuk melihatnya. Itulah dia buta radhiyallahu taala anhu. Yang ke Taif jumpa beliau, jumpa makamnya. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'at at-tawiyah wa ahluhu la yajiduna asha'a wa kana aktsara khubsihim khubs asy-sya'ir. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliya, pernah baginda Nabi itu semalam, beberapa malam yang berturut-turut tawiyah, dalam keadaan perut kosong, tak ada makan. Malam kau nak makan, malam besok nak makan, malam depannya tak ada makan. Memang tak ada makan. Bukan tidak nak makan, selera tak nak makan, tapi memang yang akan dimakan tu tak ada. Wa ahluhu la yajiduna asya'a, dan keluarga baginda Nabi SAW pun tidak memperoleh asya, makan malam. Asya, makan malam. Tu asya. Idza qaddamul isya faqaddamul asya. Ya, apabila masuk waktu isya dan dihidangkan pula asya. Asya, makan malam. Isya, salat malam. Isya, salat. Kalau asya, asrah saja ni. Asya, makan malam. Asya, kalau isya, salat. Apabila didahulukan, dihidangkan asya dan masuk waktu isya, maka dahulukanlah asya. Maksudnya kalau azan hidangan telah terhidang, waktu masuk, maka mana? Makanlah hidangan itu terlebih dahulu, baru kita melaksanakan salat. Begitu dia. Tapi memang di kita ni agak ekstrim ni. Kita di rumah masyaikh, baik di Makkah, baik di masjid di Sudan, makan azan salat isya itu memang agak di penghujung sedikit. Penghujung. Jadi habis maghrib, wirid,
baca Waqiah, kemudian baca Ratibul Hadad. Setelah itu dah baca Al-Muluk, habis itu baru makan. Dah masuk waktu Isya tu. Makan. Habis makan agak santai-santai sedikit, kemudian barulah melaksanakan solat Isya gitu. Jadi kalau orang yang berilmu dia fahamnya bahwa mentakhirkan salat disebabkan karena ada hajat itu dibolehkan. Nah, ini bisa diterima oleh orang yang ahli ilmu. Kalau orang yang tak berilmu susah menerimanya. Susah dia menerima. Lalai salat mah katanya. Salat tu di awal waktu katanya. Ya, jadi sampai pula kita apa pula tu ustaz ni tapi lalai semayang katanya. Ada pernah kita gitu kan oleh jemaah ketika itu membimbing jemaah umrah. Jemaah umrah yang beliau ini ya boleh dikatakan pejabat jugalah. Jadi katanya apa tu katanya ulama-ulama hadis apa pula tu semayang aja terlambat katanya. Maksud saya jangan solat kita di luar. Kita solatnya di ruang tunggu saja karena masih banyak proses lagi. Proses ijraat visa, paspor, nanti lama, antrian lama. Nak niyo nak nyebut anaknya bertiga, bininya ciknya cik. Nak, payah jelah kalian, kami di siko aja katanya lah. Kami solat di luar katanya. Kata ambo ke jemaah, walaupun waktu dah masuk, kita selesaikan ijraat administrasi ini seluruhnya, nanti di ruang tunggu baru kita solat. Jamak kita di sana. Orang ya ekstrim tadi itulah yang mungkin baru-baru terasa lama semayang gitu. Makanya kata tadi baru tobat, anak-anak baru sedang lama-lama main-mainan itu, atau diambil mainan ini pun marah dia. Nah, sama itu baru-baru candu salat baru diganggu pula, ya marah dia. Wa kana aktsara khubsihim khubs asy-sya'ir. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi SAW beberapa malam tidur baginda Nabi dan perut beliau dalam keadaan kosong. Tak ada makan baginda Nabi SAW. Allah. Wa ahluhu la yajiduna al-'asha. Keluarga Nabi pun tak ada makanan. Makan malam itu tak ada. Wa kana aktsara khubsihim khubs asy-sya'ir. Dan kebanyakan sering Nabi itu memakan roti-roti dari gandum. Kurang bagus kualitasnya, tidak elok kualitasnya. Roti itulah yang sering dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Jadi hasanun sahih itu kan dua hukum tuh. Hukum hasan dia juga, hukum sahih dia juga. Bagaimana sebenarnya hukum hadis ini? Dalam satu riwayat hadis ini hasan dengan huruf yang lain, dengan jalur yang lain, dengan jalur yang lain lagi hadis ini hukumnya sahih, maka kuat hadis dengan hukum hadis hasan sahih. Hadis berikutnya an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Ini Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu qala, beliau ini sahabat Nabi yang berbai'ah dengan Nabi dengan bai'atul ridwan. Ya, bai'atul ridwan itu termasuk salah satu sahabat yang berbai'ah dengan baginda Nabi dan meriwayatkan hadis 50 hadis. Namanya Fadalah bin Ubaid. Sampai ke tahap itu kajian ulama.
tahu berapa sahabat ini meriwayatkan hadis dari Nabi. Itu pula ulama yang kita hina, yang kita caci hari ini, tak boleh. Ya. Ulama mengatakan, Fadalah bin Ubaid itu cuma 50 hadis. Setelah dikaji, setelah didengarkan paparan dari beliau, cuma yang dia riwayatkan dari Rasulullah itu 50 hadis. Ada hadis itu hadis sahih, ada hadis itu hadis dhaif, dan ada hadis itu hadis hasan. Waqala, apa kata Sayyidina Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu taala anhu. Ada Fadalah, ada Fudail, ada Fudail. Fudail itu guru daripada Imam Bajuri, punya kitab namanya Kifayatul Awam, seorang yang alim namanya Fudail. Jadi Fudail ini seorang ulama Al-Azhar. Ya, sekitar kalau sekarang 1400, Imam Fudail sekitar 400 yang lalu lah. 400 yang lalu ada seorang ulama Fudail namanya. Jadi beliau itu berangkat mengaji di Masjid Al-Azhar. Beliau tinggal dekat bentengnya Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Mana yang pernah ke Mesir terbayang? Bentengnya Syekh Salahuddin Al-Ayyubi itu ke Masjid Al-Azhar lewat namanya Tabah, nama daerahnya. Lewat situ. Beliau selalu pergi mengaji ke Al-Azhar itu bawa keledai. Kitab isinya keledai tadi. Setiap perjalanan kitab. Pokoknya kiri kanan diisi dengan keranjang tadi itu isinya kitab itu semuanya. Jadi beliau setiap hari mengaji seperti itu. Jadi ini saya dengar cerita dari Syekhna Ali Jum'ah. Ketika lewatlah kudanya Syekh Fudail itu, orang-orang Mesir ketika itu berdiri. Berdiri itu bukan menghormati keledainya tadi, tapi banyak orang mengatakan kok berdiri itu kan keledai tak perlu dihormati. Bukan karena itu, tapi karena kitab yang banyak dibawa oleh keledai tadi. Maka kata orang, keledainya alim, keledai alim, himar alim. Jadi orang ada yang salah dengar, himar alim maksudnya himarku yang alim. Padahal bukan itu maksudnya. Himarnya orang alim lewat, himarnya orang alim lewat. Itu teriakan. Setiap nampak keledainya Syekh Fudail, itu orang-orang langsung teriak, himarul alim gay. Himarnya orang alim lewat, himarnya orang alim lewat. Itu orang-orang keluar menyaksikan Imam Fudail sedang lewat. Itu guru daripada Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala. Jadi dulu kan kendaraan orang kan keledai itulah. Keledai, kuda, onta, itu aja kendaraan. Yang dibawalah kitab. Orang menengok. Tuh. Keledai, bukan kedelai. Kalau kedelai kacang untuk dimakan. Karena kata Fadalah ibni Ubaidin radhiyallahu an. Kita berbicara tentang kehidupan di zaman Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yukhiru rijalun min qamatihim fi sholati min al khasasah hum ashabus suffah yaqulul a'rab haula'il majnin. Kata Sayyidina Fadalah ibni Ubaidin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat dengan para sahabat, sering sahabat itu tersungkur daripada berdirinya. Terjatuh sahabat tadi. Ya tersungkur kan? Terjatuh tu tersungkur sedang salat. Hum ashabus sufa, dek karena litak, lapar. Waktu salat masuk, paroi alun je berisi lah dah. Yang kan diisi dah ada apa yang nak dimakan. Sedang salat tumbang, sedang salat tersungkur ke depan. Apa kata orang-orang Arab Badui? Orang Arab Badui, haula'il majnin. Orang gila tu kata orang Arab Badui. Karena orang Arab Badui itu banyak orang-orang yang tak taat. Bahkan saking tak taatnya nyuka jambannya di masjid Nabi. Orang Arab Badui. Dia tak ada ilmu. Berbeda dengan orang ahli sufah. Orang ahli sufah dididik dengan ilmu oleh Rasulullah. Dididik dengan tarbiyah yang bagus. Orang Arabi, orang Badui tidak. Hum haula'il majnin. Orang gila tu mah katanya lah. Semayang-semayang aja katanya lah. Fa iza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarafa ilaihim, terdengar oleh Nabi orang Badui mengatakan haula'il majnin, tu orang-orang gila tu. Terdengar dari Nabi, selesai Nabi salat faqala, dijawablah cakap Arab Badui tadi oleh Rasulullah, lau ta'lamuna ma lakum indallah
la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajata. Hadis sahih. Kata baginda Nabi SAW, jikalau kalian tahu, kata Rasulullah, keadaan kalian yang seperti ini, hai ahli sufah, hai sahabatku, kalau kalian tahu bagaimana pandangan Allah kepada kalian di waktu saat kalian hari ini dalam keadaan lapar, itu maksud Nabi, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajata. Pasti kalian lebih menginginkan kehidupan kalian lebih miskin lagi dan lebih lapar lagi. Jadi kata Nabi, kalian kau tak tahu kedudukan kalian hari ini sebenarnya kedudukan yang paling mulia, kedudukan yang paling istimewa di hadapan Allah. Tapi kalau kalian tahu, kata Rasulullah, ini memancing cakapnya orang Badui tadi. Dia tak tahu, kata baginda Nabi, bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Kita walaupun lapar tapi mulia di sisi Allah. Kita walaupun sesungguh lapar tapi kita mendapatkan kedudukan istimewa di hadapan Allah. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita tahu kedudukan itu, kita lebih menginginkan lebih lapar lagi dan lebih miskin lagi. Akhirnya Badawi tadi pun pergi dan dia tidak lagi mendekati kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, sahabat Nabi ini lapar kan bukan disengaja. Kalau disengaja tu bab zalim jadinya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah katakan dalam Al-Quran, jangan jerumuskan, jangan binasakan dirimu. Jangan lemparkan dirimu ke lubang kebinasaan, ke lubang hancuran. Sahabat Nabi ini bukan sengaja dia lapar. Bukan lapar itu pula yang paling ia sukai. Tapi karena memang makanan tak ada. Yang akan dimakan itu tak ada. Itu nak apa? Haruskah mencuri? Haruskah merampok untuk mengenyangkan perut? Tidak. Maka para sahabat Nabi, biarlah mereka dalam keadaan tersungkur menahan lapar, tapi itu posisi yang paling dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufiq. Inilah kajian kita. Pada intinya, kehidupan Nabi dengan sahabat baginda Nabi SAW itu kehidupan yang sangat sederhana sekali dan bahkan jauh daripada nilai sederhana. Kehidupan miskin, kehidupan susah. Susah bukan berarti memang tidak ada yang akan dimakan, bukan tidak mau selera makan, tapi memang yang akan dimakan itu tidak ada. Bayangkan cobalah 2 tahun, 3 tahun kita diboikot. Tak boleh ada barang masuk ke kampung awak kadang. Umpamu bayangkan aja Pekanbaru, nak usah Pekanbaru lagi. Gobah aja lah kalau kita tinggal di Gobah ni. Tak boleh makanan masuk ke Gobah. Beras tak boleh masuk, minyak tak boleh masuk, gula tak boleh masuk, mie tak boleh masuk. Apa kira-kira makanan kita? Itu pernah dilakukan Nabi 3 tahun lamanya Nabi diboikot. Nah, makanan apa yang makan? Kalau ada ayam batalu, talu ayam itulah. Bayangkan tu, anak 10, talu ayam ciek tentu dibagi seketik-seketik surang nah. Ayah kita waktu kecil dulu pernah seperti itu dibuat oleh orang tua kita. Ya, saking tak adanya makanan, tak ada boreh, ubi dia bui di orang tua kita. Dia akhirnya kerambi. Dia apunya tu, dia onggok-onggoknya tu untuk sianu. Itu kehidupan dulu. Memang makanan tak ada, makanan susah. Maka hari ini perlukah kita seperti sahabat Nabi? Tentu tidak. Ya, tidak sesuai karena makanan banyak, kita pun mampu. Harus kita memiskinkan diri kita. Kena kita dalam ayat, jangan kita juburkan diri kita ke lubang kehancuran. Berarti kita zalim terhadap diri kita. Ada uang, beli. Ada lebih, bantu orang. Ada lebih lagi, sedekahkan ke orang. Nah itu ni. Bukan berarti saya meniru sahabat, saya tak mau makan. Itu piti banyak tadi apa gunanya? Itu kiki namanya, itu saku bajai namanya kalau macam tu. Ni kita belanjakan, kita sanggupi dengan kehidupan kita, lebih bantu orang lain untuk kehidupannya. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma alif qulubana
كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.